Kerjasama Ekonomi Internasional. Bahasan materi 1. Pengertian kerjasama internasional. 2. Bentuk kerjasama internasional. 3. Badan-badan kerjasama internasional. 4. Tujuan. 5. Manfaat. 6. Teori. Dan 7. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. 2. Bentuk kerjasama internasional. A. Kerjasama ekonomi bilateral merupakan kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, dan sebagainya. B. Kerjasama ekonomi regional merupakan kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berbeda di kawasan tertentu. Contohnya, kerjasama ekonomi antara negara di kawasan Asia Tenggara, antara negara-negara di kawasan Eropa, MEE, dan sebagainya. C. Kerjasama ekonomi multilateral merupakan kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya ASEAN, MEE, tetapi dapat pula kerjasama dengan antar negara yang berbeda seperti OPEC, WTO, dan IMF. D. Kerjasama ekonomi antarregional merupakan kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya kerjasama antara MEE dengan ASEAN. 3. Badan-badan kerjasama internasional. Contohnya IMF, ITO, ILO, AFTA, dan APEC. Dan masih banyak lagi tentunya ya teman-teman. 4. Tujuan kerjasama internasional memajukan perdagangan internasional, mempercepat pembangunan, mengurangi keterbelakangan, dan meningkatkan taraf hidup. 5. Manfaat perdagangan internasional. A. Terjadinya hubungan bilateral dan multilateral. B. Saling membantu secara cepat. C. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara. D. Keuntungan internal dan juga eksternal. E. Memperluas kesempatan kerja. 6. Teori perdagangan internasional. A. Teori keunggulan mutlak. Pada teori ini dijelaskan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. B. Teori keunggulan komparatif, yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pembahasan terakhir yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Adanya sumber daya alam, perbedaan faktor produksi, adanya kebutuhan dalam negeri, siklus ekonomi dan perluas jaringan, dan keinginan saling bekerja sama.